Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Banyak yang percaya bahwa Islam baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang Gujarat. Tapi benarkah demikian? Apakah mungkin Islam sebenarnya sudah sampai ke tanah Nusantara ketika Nabi Muhammad masih hidup di abad ke-7? Benarkah sahabat Nabi pernah menginjakan kaki di bumi Nusantara? Dan apakah ada bukti nyata berupa makam kuno, catatan sejarah Tiongkok, Arab, dan bahkan Eropa yang menyebut keberadaan Muslim di Asia Tenggara pada abad ke-7? Hari ini kita akan mengupas misteri besar ini. Jadi duduklah dengan tenang karena cerita ini akan membuka pikiran kita semua. Sejarah mencatat bahwa jalur perdagangan laut sudah ramai sejak berabad-abad sebelumnya. Pedagang Arab, Persia, India, dan bahkan Tiongkok telah menjadikan Samudra Hindia sebagai jalan raya air yang menghubungkan berbagai bangsa. Kapal-kapal dari Timur Tengah berlayar melewati India, menembus Selat Melaka, singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sriwijaya, hingga akhirnya menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Maka wajar jika muncul pertanyaan, apakah mungkin para pedagang Muslim yang hidup di zaman Nabi ikut serta dalam arus perdagangan itu, lalu membawa Islam ke tanah kita lebih awal daripada yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ada tradisi lisan di beberapa tempat di Nusantara yang menyebut bahwa sahabat Nabi pernah datang berdakwah ke timur. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi, kerap disebut. Catatan sejarah Cina sendiri menyebut bahwa pada abad ke-7 sudah ada utusan Muslim dari Arab yang tiba di Tiongkok. Jika ke Tiongkok saja mereka bisa mencapai, bukankah Nusantara yang berada di jalur perdagangan itu juga mungkin mereka singgahi? Inilah yang menimbulkan kontroversi besar. Apakah sahabat Nabi benar-benar pernah sampai ke bumi Nusantara? Ataukah itu sekedar cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun untuk meneguhkan kedekatan kita dengan masa awal Islam? Bukti lain muncul dari makam-makam tua yang ditemukan di beberapa wilayah Nusantara. Salah satu yang terkenal adalah di Barus, Sumatera Utara. Di sana terdapat nisan-nisan kuno dengan ukiran Arab yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga ke-9. Banyak sejarawan meyakini bahwa Barus memang sudah menjadi pusat perdagangan kapur Barus sejak lama, dan di sanalah para pedagang Muslim pertama kali singgah. Jika benar nisan itu berasal dari abad ke-7, maka berarti Islam sudah ada di Nusantara ketika Nabi Muhammad masih hidup. Namun, sebagian ahli meragukan penanggalan itu. Mereka berpendapat bahwa nisan tersebut sebenarnya lebih muda, mungkin berasal dari abad ke-11 atau ke-13. Maka sekali lagi pertanyaan menggantung, benarkah kita punya bukti nyata Islam masuk pada abad ke-7, atau semua itu hanya kesalahan tafsir arkeologis? Tak hanya makam, catatan kuno dari berbagai bangsa juga memperkuat dugaan Islam datang lebih awal. Dari Tiongkok, dinasti Tang mencatat bahwa pada abad ke-7 sudah ada pedagang Muslim Arab yang berlabuh di negeri mereka. Mereka datang membawa barang dagangan sekaligus memperkenalkan agama baru. Dari catatan geograf Muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khurdasbi, kita membaca kisah tentang negeri Sabaj yang diyakini adalah Sriwijaya. Mereka menyinggung tentang kepulauan kaya rempah di Asia Tenggara yang sudah didatangi oleh orang-orang Muslim. Sementara dari Eropa, catatan para pelaut kemudian hadir menyebut bahwa ketika mereka tiba di Asia Tenggara, Islam sudah sangat berakar, seolah-olah telah lama hadir di sana. Semua ini menimbulkan tanda tanya, apakah sumber-sumber ini cukup kuat untuk dijadikan bukti sejarah, ataukah sekedar catatan lepas yang dilebih-lebihkan? Di sisi lain, ada teori populer yang diajarkan di sekolah. Islam masuk ke Nusantara baru pada abad ke-13 melalui para pedagang Gujarat. Teori ini lahir karena ditemukan banyak bukti arkeologis dari abad ke-13 berupa makam dan nisan berkaligrafi Arab, terutama di Gresik, Jawa Timur. Nama Malik Ibrahim disebut sebagai salah satu tokoh awal yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Namun, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jalur Arab langsung ke Nusantara sudah eksis jauh lebih awal, bahkan sejak abad ke-7. Membuat teori Gujarat mulai dipertanyakan. Lalu siapa yang benar? Apakah kita perlu merevisi buku sejarah kita? Kontroversi ini semakin seru ketika kita cocokkan dengan masa hidup Nabi. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Jika benar ada Muslim di Nusantara pada abad ke-7, berarti pada rentang waktu hidup Nabi, ajaran Islam sudah sampai di sini. Bayangkan ketika Islam masih dalam tahap awal penyebarannya di Jazirah Arab, gema kalimat syahadat sudah terucap di Barus, di pesisir Sumatera, atau mungkin di pelabuhan Sriwijaya.
Tapi apakah hal itu benar-benar terjadi atau sekedar romantisasi sejarah yang ingin menghubungkan Nusantara langsung dengan Nabi? Perdebatan ini belum pernah selesai. Sebagian sejarawan modern tetap berpegang pada teori abad ke-13 sebagai awal mula Islam di Nusantara dengan alasan bukti tertulis dan arkeologis yang jelas. Namun sebagian lain yakin bahwa Islam sudah hadir sejak abad ke-7. Meskipun bukti-buktinya masih berserakan dan sering ditolak, maka kita pun kembali pada pertanyaan besar yang tak kunjung selesai. Benarkah Islam masuk ke Nusantara pada masa hidup Nabi Muhammad? Ataukah itu sekadar mitos yang lahir dari kerinduan kita pada jejak awal Islam? Yang pasti, apapun jawabannya, Islam memang tumbuh subur di bumi Nusantara yang memberi warna besar dalam sejarah bangsa kita. Jika benar Islam datang sejak abad ke-7, maka perjalanan sejarah kita bersama Islam lebih panjang dari yang kita bayangkan. Tapi kalaupun baru pada abad ke-13, kecepatan Islam menyebar hingga menjadi agama mayoritas tetaplah sebuah keajaiban sejarah. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara ketika Nabi Muhammad masih hidup? Ataukah kalian meyakini bahwa Islam baru benar-benar hadir pada abad ke-13 seperti yang diajarkan di sekolah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi ini tidak akan berhenti di sini. Inilah misteri sejarah yang masih menunggu untuk dipecahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dengan begitu, kalian ikut mendukung channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah sejarah Nusantara yang penuh misteri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan berhenti mencari kebenaran dalam sejarah kita. Sampai jumpa di konten sejarah menarik lainnya. Salam sejarah.